الكفارة والاستغفار والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بلقائك وترضى بقضائك وصلى الله على سيدنا المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersama-sama telah mendengarkan nasihat dari Al-Habib Naufal bin Syahab mengenai kita selalu dianjurkan untuk malu kepada Allah, membersihkan hati kita, karena yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah adalah hati yang bersih. Dan Allah tidak pernah melihat kepada apapun melainkan hati. Dan hati kita ini selalu di ujung jarinya Allah. Tinggal dibolak-balikkan saja. Berapa banyak kata Nabi, pagi hari dia muslim, sore kafir. Berapa banyak pagi kafir, sore hari muslim. Allah mugallibal qulub. Kita teringat dengan seorang aulia, ulama yang sangat dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad, yang namanya tidak asing lagi, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mempunyai kelebihan yang sungguh luar biasa. Al-Imam Yazid Al-Bustami seorang ulama yang disegani. Pernah ada satu cerita beliau dengan perempuan ahli zina. Di zaman beliau itu ada perempuan yang cantiknya itu Masya Allah lah, ya, mungkin di Balikpapan ini paling cantik. Muka-muka Turki, Lebanon, Syria bergabung, ya. Saking cantiknya itu luar biasa. Mohon maaf, tapi dia tukang zina, perempuan bayaran. Hampir tidak pernah sepi pelanggannya karena dia cantik. Suatu hari sepi. Ya, satu rumah di dalam dia nunggu. Satu hari dia nunggu dari pagi sampai siang nggak ada pelanggan. Aduh, ini kemana pelanggannya? Nanya lah sama temannya, kenapa nggak ada pelanggan? Kamu tahu kenapa? Di depan ada Abu Yazid Al-Bustami. Ini perempuan nggak kenal. Jadi pelanggan-pelanggan ini kenal sama Abu Yazid. Ya malu ente kalau maksiat, ada ustaz ente malu nggak? Aduh, nanti dipoto lagi sama Habib. Ya kan malu kita. Depan Abu yang malu nggak? Malu kita. Tapi jangan di belakang nggak malu juga ya. Istilahnya malu kita. Ada seorang ulama di depan tempat apa itu namanya? Tempat lokalisasi. Nggak ada yang datang. Kata si perempuan yang cantik itu, siapa sih? Suruh dia masuk. Buka pintu, silakan masuk. Kan orang-orang seperti perempuan ini baik-baik sebenarnya ya. Manggar Sari itu baik-baik kalau itu. Ente lewat, mampir bang, baik dia nawarin. Minum apa bang, ya kan? Husnuzon kita ya. Orang baik. Kalau nggak baik
disuruh mampir, nggak disuruh minum, nggak dikasih makan. Itu husnuzonnya, cuma jangan mentang baik mampir juga. Kacau. Itu yang ketawa paling kencang itu orang Manggarsari. Haruan begincu lah. Jadi suruh masuk Abu Yazid. Ketika masuk, Abu Yazid memesan perempuan yang paling cantik tadi. Gara-gara kamu, aku nggak ada pelanggan. Apakah kau berani bayar mahal? Berapa sih? 100 dinar. Wah, Abu Yazid ini orang sufi, nggak punya duit. Tapi karena wali kan karomah. Wali itu apa aja dikasih sama Allah. Berapa? 100 dinar. Cash. Bayar cash. Sudah dibayar, aku minta tolong satu aja, kata Abu Yazid. Bukakan jubah. Dibuka jubahnya. Permintaanku tolong dipakai jubah ini. Sama perempuan yang cantik tadi yang dibayar tadi. Pakai jubah. Dipakai jubah Abu Yazid. Jalan 4 langkah. Sudah jalan 4 langkah, udah kembalikan jubahnya. Udah gitu toh. Ya sudah gitu aja. 100 dinar. Cuma disuruh pakai jubah jalan 4 langkah. Dan teman-temannya dikasih pakaikan jubah jalan 4 langkah semua. Ketika itu Abu Yazid sebelum pulang berdoa, ya Allah, aku telah memperbaiki zahirnya mereka, maka perbaguslah batin mereka ya Allah. Itu doanya wali. Saat itu juga perempuan-perempuan yang ada di situ dan yang paling cantik tadi, dia berteriak, ya Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku bertaubat ya Allah. Minta ampun, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jubahnya Abu Yazid. Kalau jubahnya kita makin jadi. Ya? Abu Yazid al-Bustami. Ini seorang ulama yang sangat luar biasa. Dulu setelah beliau wafat, datang musim paceklik, enggak lama enggak turun hujan. Enggak ada hujan 2 bulan 3 bulan. Ulama sudah sholat istisqa, sudah berdoa macam-macam, enggak ada turun juga hujan. Maka ada satu orang berkata, bagaimana kalau aku yang mendoakan? Pasti langsung turun hujan. Siapa yang datang ngomong kayak gitu? Ya. Padahal ini orang terkenal tukang sol sepatu. Kerjanya di pasar ngesol sepatu. Tapi dia berani berkata, nanti aku aja yang doakan. Langsung turun hujan di depan para ulama. Ya sudah. Kalau sudah capek, doa sudah. Dia berdoa. Apa doanya? Doanya nggak nyambung, Pak. Ya Allah, berkat kemuliaan mataku turunkan hujan. Berkat kemuliaan mataku turunkan hujan. Nggak sampai 5 menit langsung turun hujan, basah. Bayangkan, ulama sudah sholat istisqa berapa kali nggak turun-turun. Ini orang doanya nggak nyambung, turun hujan. Berkat mataku, kemuliaan mataku. Sudah turun hujan, alhamdulillah dipanggil nih orang. Apa maksud berkat kemuliaan matamu? Oh, mau tahu? Mau tahu semua? Mau tahu? Dia bilang, mataku ini pernah melihat wajah Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid sudah meninggal. Ini belum Abu Yazidnya. Mataku ini pernah memandang Abu Yazid al-Bustami. Maka aku bermediator, berwasilah, bertawassul. Ya Allah, berkat mataku yang pernah memandang Abu Yazid, turunkan hujan, kabul. Itu bagaimana dengan Abu Yazid? Ya, makanya dikatakan Abu Yazid pernah berkata, barang siapa yang tahu namaku, maka aku jamin surga. Lihat, adakah seorang ulama yang berkata seperti itu? Kalau tidak, makomnya terlalu tinggi, kedudukannya yang sangat luar biasa.
Ya, siapa yang tahu namaku dan binnya siapa, aku jamin surga. Tahu semua? Ya, nama Abu Yazid itu Taifur bin Isa. Taifur bin Isa. Orang yang tahu nama ini insya Allah dapat syafaatnya. Termasuk aulia yang sangat luar biasa. Jadi hadirin yang Allah muliakan, sekeras apapun hati, kalau kita selalu memperbaiki hati kita di tempat-tempat yang baik, maka akan menjadi baik. Makanya para ulama berkata, man khalatal akhyar ja'alallahu minal akhyar walau kana minal asyrar. Walaupun kita dulunya jelek, tapi sekarang kumpul sama yang baik, jadi orang baik. Walaupun saf paling belakang, yang penting safnya Nabi Muhammad. Tapi kebalikannya, waliyadzubillah, dulunya baik, sekarang tidak baik. Ya, kalau mantan preman dipanggil haji, alhamdulillah. Mantan preman i'tikaf di masjid, di majelis, alhamdulillah. Ini mantan ulama, mantan ustaz, jadi judi toge. Kan tidak enak dengarnya. Bagaimana kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu hadirin, perempuan itu mendapatkan keberkahan daripada Abu Yazid al-Bustami. Jadi kita selalu berhusnudzon dengan mereka dan mendoakan mereka ahli maksiat agar mereka selalu kembali di jalan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ketika kita melihat perempuan-perempuan yang ahli maksiat, kita berdoa. Jangan kita langsung berkata kamu ahli neraka, si dia ahli neraka. Na'udzubillah. Karena kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi berkata perempuan paling banyak di neraka, tapi apakah kalian tahu perempuan itu paling cepat masuk surga? Kalah laki-laki. Ya, perempuan itu paling cepat masuk surga, kalah laki-laki, kalah cepat. Salat tepat waktu, puasa Ramadan, menjaga hawa nafsu, taat dengan suami. 4 aja syaratnya. Mereka tidak disunnahkan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kalau 4 ini saja mereka rutinitaskan dalam hidupnya, masuk surga min ayyi bab, dari pintu apapun yang mereka pilih. Itulah kemuliaan perempuan yang didoakan oleh seorang wali, yang didoakan oleh seorang suami. Ketika suaminya mengatakan ridha, surga yang menanti. Makanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man awwalun nisa dakhalat jannah? Siapa perempuan yang pertama kali masuk surga? Kita tahu si Fatimah ini gelarnya apa? Sayyidatun nisa fil alamin. Itu gelar Siti Fatimah. Siti Fatimah itu pemimpin perempuan alam semesta, dunia akhirat. Pemimpin perempuan semuanya Siti Fatimah. Beliau bertanya, ya Rasul, wahai ayahku, siapa perempuan yang pertama kali masuk surga? Dikira beliau, tapi Nabi berkata, yang pertama kali masuk surga adalah Sayyidatuna Muti'ah. Bukan Fatimah, tapi Muti'ah. Salah seorang perempuan sahabat Nabi yang rumahnya tidak jauh dari Nabi. Karena penasaran Siti Fatimah, kok bisa bukan dirinya tetapi Muti'ah yang masuk surga duluan? Ada apa? Kenapa? Padahal kurang apa lagi beliau putri Nabi, pemimpin perempuan. Maka beliau mencari tahu. Nah, itulah orang baik. Kalau orang baik itu mencari tahu, bukan mencari kesalahan. Kalau zaman sekarang tidak mau mencari tahu, yang dicari tahu kesalahannya. Untuk diadu domba, digoreng, cecel sambal, ngopi, selesai. Ya, campur aduk. Tapi beliau kepengen yang baik, kepengen beliau contoh, mungkin ada yang dia dapat. Kebetulan beliau ajak putranya Sayyiduna Husain. Umur masih 6 tahun, masih kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara lembut dari dalam. Siapa?
Ulun Fatimah. Zaman dulu baru ulun aja. Ulun Fatimah. Alhamdulillah, kata Muti'ah. Alangkah bahagianya aku, alangkah mulianya rumahku saat ini bertamu kepadaku putri Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sebelum dipersilakan masuk, lihat. Beliau bertanya, Fatimah bersama siapa? Aku bersama putraku Husain. Oh, mohon maaf. Alangkah menyesalnya aku tidak dapat menerimamu sebagai tamu karena kau membawa laki-laki. Sayyidina Husain 6 tahun. Aku belum dapat izin kalau Husain mau masuk ke rumahku. Izin dari siapa? Dari suami. Kalau kau mau besok aja datang, nanti ku izinkan untuk Husain. Subhanallah. Ditolak putri Nabi karena membawa laki-laki yang belum diizinkan. Besok datang lagi Siti Fatimah, bawa dua-duanya Hasan Husain. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah. Sebelum masuk sama siapa? Sama Husain ya. Sekarang enggak, Hasan Husain. Ummah. Hasan Husain. Kalau Husain udah dapat izin, kalau Hasan belum. Besok aja datang, dua-duanya aku izinkan. Coba lihat putri Nabi. Besok datang, alhamdulillah semuanya udah diizinkan. Ditanya sama Siti Fatimah, apa amalanmu? Aku tidak ada amalan banyak-banyak. Nggak ada. Sholat ya sholat, puasa ya puasa. Alhamdulillah. Lalu untuk apa itu cambuk? Ada cambuk di dinding rumahnya. Oh, itu kalau masakan pun tidak enak, aku suruh suamiku mencambukku. Adalah istri kita kayak gitu sekarang. Tunjuk tangan yang menyiapkan cambuk. Hah? Ente suami, ya istri masak walaupun masem yang dibilang enak. Kenapa? Takut. Apalagi makan hari Kamis siang, malam Jumat gak dapat jatah. Ya, enak bang, nyaman enak banget. Padahal kecut, hambar. Ya, lihat. Selesai itu saling meminta doa dan Siti Fatimah pun pamit. Apa kata Siti Fatimah? Itulah yang menyebabkan Muti'ah pertama kali masuk surga. Kenapa? Taat dengan suaminya, taat dengan hukum Allah. Maka kita didik istri kita seperti itu. Ini jangankan perempuan yang bertamu, Assalamualaikum, laki-laki masuk. Ada suami, gak ada suami, tak suruh masuk. Terkadang banyak orang sudah meremehkan. Ini beb sudah saya anggap keluarga, enak betul. Ini beb teman SMP, teman SMA, ya adik ketemu besar, atau kakak ketemu Gak bisa, hukum Allah itu gak bisa dijadikan mainan. Sekarang berapa banyak istri kita bersalaman dengan yang bukan muhrim? Berapa banyak? Nah, naik mobil, naik motor yang bukan muhrimnya. Mana ghirah kita? Mana kecemburuan agama kita? Apakah yang akan kita katakan di hadapan Allah? Kullukum ra'in, kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatih, kalian akan ditanya apa yang kalian pimpin. Makanya terangi rumah kita dengan hukum Allah, Al-Quran, Sunnah Nabi, Salat Tahajud, Salat Duha, Majlis Ta'lim, Zikir, Ratib, Maulid, Burdah, segala, semuanya. Agar apa? Agar kita menjadi keluarga yang diridhoi Allah. Keluarga yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan semua yang sudah punya istri, istrinya menjadi istri yang salehah. Yang belum punya istri akan mendapatkan istri yang salehah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang semuanya ibu-ibu yang salehah, semuanya ibu-ibu yang husnul khatimah, semuanya ibu-ibu yang akan berdiri di bawah bendera Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, dan mudah-mudahan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله 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 لا إله
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فاتحة وآية الكرسي ثلاثة من قل الله والمعاوذ من جمعناهما بسبب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرحمن الرحيم. رب الفلق مما خلق في الله سيدنا من شر فذلك كمثل هذا الرحمن رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صلى الله عليه وسلم على محمد رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل على سيدنا محمد في النبي المرسلين وصل على سيدنا محمد في الوقت الوحيد وصل على سيدنا محمد في الملأ على الى يوم الدين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى عليه وانت خير الوارثين. اللهم تقبل واوصل ثواب ما قرانا من القران العظيم وما هلل من قول لا اله الا الله وسبح سبحان الله بحمده وما علمناه يا الله وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس وفي هذا المصلى المبارك هديه واصله ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى حضرة سيدي وحبيب محمد ثم إلى أولياء والشهداء والصحابة ذاتنا الرسول وسيدنا سيدنا محمد الله بن عيسى وإلى سيدنا البصار والفقيه المقدم محمد بن علي وعلي والفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف بن الحبيب محمد ولد الله ثم الشيخ محمد الصقر الحبيب عبد الله بن أبو بكر على عيد بن بشر جسم وصولهم وأفضل مثل أولادهم ثم إلى صاحب راتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الشيخ ابن بارس من شيخ البلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حدر الحبيب أحمد بن الحبيب صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسن وصولهم وأفضلهم وأولادهم وخصوصا إلى أرواح من شرعناها هنا بسببهم. Bambang Suryarto Harto bin Kasdi Hadi Karyono Thumma ila Mujib Suhadi Thumma ila Rabiya binti Kasrib Thumma ila Marwati binti Selamat Sumo Pramoto Thumma ila Kasdi Hadi Karyono bin Wongso Wijaya Thumma ila Nur Ali Amalia binti Muhammad Muslim Thumma ila Samar bin Bambang Suryarto Thumma ila Selamat bin Bambang Suryarto Thumma ila Suryarto bin Kasdi Hadi Karyono ثم إلى محمد بن كبلو سكرته ثم إلى أحمد خارجيتو بن ربيو سكرته ثم إلى أم سنتو ديوي بن ربيو سكرته أن الله يغفر ويرحمه مع بمعظمه أن الله يغفر ويرحمه مع بمعظمه ويغفر ويرحمه مع بمعظمه وبدأ بلادهم من النار كتلهم من النار ستر لهم من النار كتلهم من النار وصبر لهم من الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجعل حفرة من حفرة النيران. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita mintakan doa Al-Fatihah untuk anak saudara kita yang berhajat sunat dan ulang tahun, anak dari para saudara Hafiz. Mudah-mudahan diberikan anak yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi, dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
الدين يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا أحظى بكل سوء صلى وسلم عدالة الصحب بالبدر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.